Shalom buat kita semuanya. Selamat malam bagi anak-anak kami. Pada malam hari ini saya akan memberikan tutorial materi belajar ngawan kita. Adapun materi ini bisa didengarkan melalui YouTube Januar Ginting. Dan sebelum kita memulai, kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di sorga, kami mau mendengarkan penjelasan materi katekisasi yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Januar Ginting. Berkatilah kami semuanya, berkati anak-anak kami yang mendengarkan dan mengikutinya. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak kami yang terkasih dalam Tuhan, pertemuan kita yang pertama yaitu pertemuan 52. Adapun tema pertemuan kita ini adalah pemahaman kematian bagi orang Kristen. Pemahaman kematian bagi orang Kristen. Adik-adik, pengertian kematian itu secara umum adalah berhentinya fungsi-fungsi vital dalam tubuh secara permanen dan tidak dapat diubah. Biasanya dengan indikator tidak ada pergerakan detak jantung, dan ini bukti berakhirnya kehidupan, ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat dahulu sebelum kita mempelajari pemahaman kematian bagi orang Kristen, kita akan belajar tentang kematian dalam suku Karo. Pada umumnya suku Karo takut menghadapi kematian. Kenapa? Karena kematian itu dianggap merupakan suatu malapetaka bagi keluarga. Ya, keadaan itu dianggap sial dan tentunya mengurangi keberuntungan dalam kehidupan. Oleh karena itu, kematian merupakan kesedihan yang mendalam bagi keluarga. Dan kalau dalam pemahaman suku Karo, ya, tubuh manusia itu terdiri dari tubuh dan tendi, ya, badan dan roh. Ya. Tendi atau roh itu berada ke semua bagian tubuh dan dia menguasai tubuh kita. Tetapi walaupun demikian, dipercayai dalam orang suku Karo budaya Karo bahwa tendi ini dapat meninggalkan tubuh dalam waktu sesaat. Jadi jika manusia mati, tendinya tidak ikut mati, tetapi kembali ke begu. Napas menjadi angin, itu dia. Tulang menjadi batu, rambut menjadi ijuk, daging menjadi tanah, dan darah menjadi air. Jadi orang yang sudah mati tetap memiliki hubungan dengan orang yang masih hidup. Suku Karo percaya ada kuasa di luar dirinya, percaya terhadap tendi orang yang sudah meninggal, sehingga mereka menyembah bahkan mendewakannya, dengan harapan tendi yang sudah meninggal itu akan menolong, akan membantu mereka di dalam kesulitan dan dapat melindungi keluarga dari roh-roh yang jahat. Itulah pengertian kematian dalam suku Karo atau budaya
kepercayaan yang lama. Kalau kematian dalam pemahaman modern, ya tentu saja seperti yang tadi, tidak ada ubahnya, tidak suka membicarakan tentang kematian. Ya, mungkin karena ada ketakutan meninggalkan anggota keluarga dan teman-teman. Karena kematian itu merupakan dianggap suatu keterpisahan, berpisahnya satu orang dengan orang yang lain, dan akibatnya juga adalah suatu kesedihan yang sangat mendalam. Ya. Jadi kematian itu merupakan suatu hal yang sangat mengecewakan, sangat menyedihkan, dan sangat menduka cita hati setiap keluarga. Kalau kita masuk ke berikutnya, kematian dalam GBKP. Ya, dalam pengakuan iman GBKP, kematian merupakan suatu realitas kehidupan. Melalui kematian tubuh, ya, dalam konfesi kita, pengakuan kita bahwa dalam kematian tubuh kembali menjadi tanah dan roh kembali kepada Allah. Oleh karena itu, kematian menyadarkan bahwa manusia hidup dan kematiannya ini merupakan suatu kesatuan. Semuanya adalah milik Tuhan. Ya. Kematian disebabkan oleh karena dosa yang telah masuk ke dalam dunia dan menjalar ke semua orang, sehingga setiap orang akan mengalami kematian. Kematian orang beriman tidak memisahkan dari Yesus, karena Kristus adalah Tuhan orang yang hidup dan yang mati. Ya. Adik-adik kami, anak-anak kami yang terkasih dalam Tuhan, ya, keadaan roh dan jiwa manusia setelah mati di dalam agama kita, ya, dalam penciptaan manusia, Allah menciptakan dengan sempurna tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh yang telah berdosa bersifat daging yang panah, artinya mengalami perubahan dan tidak kekal. Tubuh manusia yang telah berdosa makin tua, makin rapuh dan lemah. Setelah mati, maka tubuh itu juga harus mengalami perubahan dan kehancuran. Lalu bagaimana keadaan roh dan jiwa manusia setelah mati? Ya, dalam Alkitab ada disebut dunia orang mati, dunia kematian, yaitu Sheol dan Hades. Ya, Sheol dan Hades ini menggambarkan tempat bagi roh manusia yang sudah mati. Ya, disitulah dia berkumpul semua. Ya, dan Paulus mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus setelah dia turun ke Hades atau Sheol, dunia kematian, dia bertemu juga dengan Yesus, karena Yesus juga berada di dunia orang mati dan dia juga berada di dunia orang yang hidup. Sehingga Paulus mengatakan hidup dan mati adalah suatu keuntungan karena tetap bersama-sama dengan Tuhan. Itulah pengertian dan itulah keadaan roh dan jiwa manusia setelah mati. Jadi manusia yang mati akan berada di satu tempat dunia kematian dan dia bersama dengan Yesus di situ. Ya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, perlu kita tahu bahwa bagi orang Kristen, kematian itu bukan akhir dari kehidupan, tetapi kematian itu merupakan suatu proses periode baru dalam penantian, ya, dalam penantian akan Yesus yang akan kembali. Dia nanti akan kembali dan mengangkat orang yang sudah mati di dalam Kristus, dan orang yang hidup juga akan diangkat dan ditempatkan di dalam keadaan yang kekal, yaitu di kerajaan sorga. Oleh karena itu kita harus tetap setia kepadanya. Ya, kita tidak boleh mencari kematian, tetapi tidak takut dengan kematian karena kita bersama dengan Tuhan Yesus. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang keselamatan. Kata selamat, keselamatan itu berarti selamat. Ya. Keselamatan adalah tindakan atau hasil dari
pembebasan atau pemeliharaan dari bahaya, dari penyakit, ya, dan mencakup keselamatan, kesehatan, dan kemakmuran. Ya. Keselamatan secara rohani dapat kita pahami sebagai hubungan yang benar dengan Allah. Dapat kita gambarkan tentang hal keadaan manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Hal ini disebabkan karena melanggar perjanjian dengan Allah dengan memakan buah pohon yang dilarang. Akibatnya mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Ya, dan itulah penderitaan yang disebabkan oleh karena dosa. Tapi bagaimanakah cara Allah untuk membebaskan manusia yang sudah berdosa dan boleh kembali ke Taman Eden? Ya. Dan cara manusia supaya kembali ke Taman Eden itu hanya Tuhan Yesus yang tahu, karena Dia yang memiliki manusia ini. Tidak ada yang tahu. Jadi kalau ada ajaran yang lain, dia tahu kemana caranya bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, Taman Eden itu kalau tidak dalam Yesus itu tidak benar. Karena hanya Dia yang tahu. Tak ubahnya seperti sebuah mobil. Ada suatu saat mobil merek Ford rusak. Dan semua ahli mekanik tidak bisa menghidupkannya, memperbaikinya. Lalu datanglah seorang laki-laki yang mengatakan, "Hai, ada apa dengan mobilmu?" "Nggak tahu ini Pak, rusak. Bolehkah aku lihat, bolehkah aku perbaiki?" "Tentu saja," katanya. Hanya dengan satu klik saja, satu pegangan saja, coba dihidupkan, maka akhirnya mobil yang rusak tadi hidup. Lalu dia heran, siapakah ini? Ternyata orang yang memperbaiki mobil itu adalah Ford. Dan dia yang menjadikan mobil itu. Tentu dia sudah tahu, hanya dia yang tahu deliknya, kuncinya. Makanya kita juga seperti itu. Hanya Tuhan yang bisa tahu bagaimana supaya kita bisa selamat. Oleh karena itu di dalam Yesus kita harus tetap setia, karena Dialah jalan keselamatan bagi kita. Anak-anak kami yang terkasih dalam Tuhan, secara umum dalam Alkitab ada 3 cara Allah untuk menyelamatkan manusia. Ya, yang pertama, Allah menghendaki manusia itu selamat. Hanya karena Allah yang menghendaki manusia itu selamat, karena dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi keselamatan itu adalah kehendak Allah. Nah, yang kedua, Allah lah yang menyediakan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Ya, jadi Dialah yang menyediakan jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kalau di luar Yesus Kristus tidak ada jalan keselamatan. Yang ketiga, Allah mengaruniakan keselamatan, bahwa keselamatan itu pasti. Jadi tidak boleh ragu. Di dalam Yesus kita beroleh keselamatan, itu suatu hal yang pasti. Ya. Kenapa? Karena Tuhan berkata supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini adalah hal yang pasti. Oleh karena itu kita harus tetap, barang siapa yang percaya kepadanya, kita harus tetap percaya kepadanya. Ya. Supaya apa? Supaya tidak binasa. Supaya apa? Supaya masuk ke dalam keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal. Jadi anak-anak kami, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang hilang dalam diri manusia itu adalah keselamatan sebenarnya. Karena dia dihukum. Oleh sebab itu, karena kita sudah tidak memiliki keselamatan, maka kita butuh keselamatan. Tuhan tahu itu dan Dia berikan dengan mengaruniakan anak yang tunggal Yesus Kristus. Jadi apakah kamu mau mendapatkan keselamatan? Tentu harus dengan cara kamu harus setia dan percaya kepada Yesus. Hingga suatu saat nanti dingawankan kamu mengatakan pengakuan iman kamu, bahwa kamu hanya percaya kepada Allah Bapa, Anaknya, Putranya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Oke? Dan itulah cara kita mendapatkan keselamatan. Esensinya begitu, dasarnya begitu. Dan itu dikembangkan dengan berbagai aspek. Berikutnya kita berbicara tentang
pertemuan ke-54, sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Ya. Ini adalah mungkin pernah saya ingatkan, saya singgung bahwa ketiga hal ini ada sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Ini merupakan hasil reformasi. Ya. Hasil reformasi. Sola itu artinya hanya. Jadi kalau fide itu adalah iman, hanya iman. Sola gratia hanya gracia, grace, anugerah. Dan sola scriptura artinya hanya dengan firman Alkitab. Jadi tidak ada yang lain di situ. Ya, tidak ada yang lain. Ya. Jadi maksudnya bahwa sola fide, sola gratia, dan sola scriptura ini adalah merupakan suatu hasil reformasi yang menentang ajaran Roma Katolik dulu yang menjual surat penghapusan dosa, bahwa keselamatan itu bisa dibeli, ya, dan Alkitab itu tidak lagi menjadi dasar utama dalam pengajaran, dan iman itu ya, bisa juga dijual beli dengan pembelian surat-surat penghapusan dosa. Jadi tidak benar. Iman itu hanya berhubungan dengan pribadi atau personal. Iman yang menyelamatkan menyangkut kepercayaan dan keyakinan yang sungguh bahwa Kristus telah dilahirkan dan untuk kita secara pribadi dan telah menggenapi keselamatan itu bagi kita. Itu berbicara tentang iman. Ya. Iman itu menyangkut kepercayaan pada janji Allah. Ya, jadi iman itu menyangkut belief, kepercayaan terhadap janji Allah. Yang ketiga, iman itu mempersatukan orang percaya. Jadi kita semua disatukan dengan iman. Jadi iman itulah yang mempersatukan kita. Si A percaya kepada Yesus, si B percaya kepada Yesus, si C percaya kepada Yesus, dan kepercayaan itu yang mempersatukan. Itu iman yang mempersatukan. Oke, berikutnya adalah gracia, sola gratia, hanya anugerah. Artinya manusia tidak akan bisa mendapatkan keselamatan kalau tidak dianugerahkan oleh Tuhan. Jadi itu adalah anugerah. Masalahnya sekarang bagaimana kita bisa mendapat anugerah itu? Itu yang harus kita lakukan. Ya. Bagaimana kita dapat menerima, mendapatkan perkuah hati Tuhan? Itulah yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita sudah berdosa. Oleh karena itu kita membutuhkan pertolongan dari yang lain. Dan pertolongan itu dari Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Karena dia sudah mau mati menganugerahkan keselamatan kepada kita. Yang berikutnya adalah sola scriptura, hanya Alkitab. Ya, dipercaya bahwa hanya Alkitablah sumber dari segala pengajaran. Dan di luar itu tidak ada. Ya. Jadi praktek-praktek teologi, praktek-praktek kehidupan itu semuanya harus sesuai dengan Alkitab. Kalau Alkitab bilang salah, ya tentu salah. Pada saat itu tidak. Alkitab bilang salah tapi bisa benar kalau mereka melakukan pembelian surat penghapusan dosa. Seakan-akan Alkitab itu lebih tinggi dari, seakan-akan Alkitab itu lebih rendah dari aturan. Tidak. Gereja kita pun, seluruh tata gereja kita, seluruh dogma kita, itu semuanya bersumber dari Alkitab yang dijabarkan, yang dijelaskan, sehingga seluruh umat bisa mengerti. Itu yang perlu kita tahu. Dan sola fide, sola gratia, sola scriptura ini adalah warisan teologi reformasi yang terus dipakai oleh gereja-gereja Protestan sampai masa kini. Bahwa bukan karena kehebatan dan kebaikan manusia ia beroleh keselamatan, melainkan karena imannya tadi dan anugerah Allah sebagai respon ungkapan syukurnya, hidupnya dituntun dan dibimbing oleh kehendak Allah melalui firman-Nya. Oke, itu dulu pertemuan kita. Kamu bisa baca lebih jelas di
buku paket kita. Kamu boleh berulang-ulang menonton video ini, dan ini nanti menjadi sumber dari diskusi kita. Tentu diskusi kita, karena ini adalah media online, kita bisa atur sewaktu-waktu sesuai dengan arahan atau informasi dari saya kepada pertua kita berkembaran. Oleh karena itu kamu standby saja dengan handphonemu, sehingga kapan kita bertemu. Karena pada akhir ini saya cukup sibuk sehingga tidak bisa rutin seperti biasa. Oke, terima kasih buat anak-anak kami yang telah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati, tetap setia, terus berjumpa bersatu dalam Tuhan. Oke, selamat melihat video kita dan mempelajari dan merenungkannya. Tuhan Yesus memberkati, shalom. Oke, kita bersatu dalam doa. Berkatilah kami semuanya yang telah menerima pelajaran melalui video yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, sehingga dapat kami pahami, dapat kami kembangkan, dan dapat kami mengerti. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, datang kami kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Amin.